Selamat pagi kelas 2D. Tetap semangat di pagi hari ya. Jadi hari ini kita mau belajar IPA. Namun Miss mau meminta kepada anak kelas 2D untuk di tahun 2022 ini anak-anak harus tetap semangat belajarnya, lebih ditingkatkan kualitas kerajinannya harus ditingkatkan lagi ya. Kemudian moralnya harus ditingkatkan lagi, sopan santunnya ya tetap dijaga. Oke? Iya, harus lebih rajin lagi nak. Sudah baik lebih baik lagi. Oke? Ya, Miss percaya dan yakin itu kelas 2D ini anaknya ini disiplinnya sangat tinggi. Ya. Kita lanjut ya. Nah, untuk pelajaran IPA kita menggunakan buku SPS seperti ini ya bukunya. Iya, silakan dibuka dulu nak. Buku kamu di halaman 41. Sudah. Topiknya adalah bab 3. Tempat hidup hewan dan tumbuhan. Baik. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022. Ya, topiknya topik baru. Tempat hidup hewan dan tumbuhan. Oke, berbagai macam hewan. Mau di darat, mau di air, ya. Kemudian ada lagi hewan yang hidupnya di hutan. Kamu harus tahu hewan-hewan apa saja, ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita baca dulu yuk deskripsinya. Ya, deskripsinya mengenai tempat hidup hewan tadi. Nah, coba dipanggil Evelyn Felicia Tanjil. Silakan Evelyn. Yes, Miss. Kamu telah belajar tentang kenampakan alam. Kenampakan alam terdiri dari daratan dan perairan. Daratan adalah perairan menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup. Contoh makhluk hidup adalah hewan dan tumbuhan. Oke, masih Evelyn ya. Kita lanjut ya Evelyn. Silakan. Ada hewan yang hidup di darat, ada juga hewan yang hidup di air, ada juga hewan yang hidup di darat dan di air. Begitu juga dengan tumbuhan, ada tumbuhan yang hidup di darat, ada juga tumbuhan yang hidup di air. Oke, thank you ya Evelyn. Nah, Evelyn setelah membaca sedikit ya mengenai ada hewan yang hidupnya di darat, ada hewan yang hidupnya di air, ada juga hewan yang hidupnya di darat dan di air. Hewan apakah itu? Nah, kita lanjut lagi di halaman 42. Yuk kita lihat dulu yuk di halaman 42 ini mengenai tempat hidup hewan. Silakan dibaca kembali oleh Darren Feroz. Silakan Darren Feroz. Halo Darren Feroz. Iya, silakan dibaca. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan tempat hidup. Setiap hewan memiliki tempat hidup. Hewan memerlukan tempat hidup untuk tumbuh, mencari makanan, dan berkembang biak. Oke, lanjut ya nak, Darren. Dapatkah kamu menyebutkan tempat hidup hewan-hewan yang ada pada gambar? Oke, thank you ya Darren.
Tapi Miss lihat Karatenia sedang pegang apa ya? Sebuah mangkok ya? Kita kan sedang belajar ya, Nak. Nah, barusan Miss minta Karatenia harus fokus ya. Disentuh bukunya ya, Nak. Karena kita sedang live ya. Tolong diperhatikan, disimak baik-baik ya. Bisa Karatenia? Oke, thank you ya. Baik, Miss mau panggil Bobby Alexander. Bobby Alexander, Yes, coba Miss. baca kembali nak, dapatkah kamu? Dapatkah kamu menyebutkan tempat hidup hewan-hewan yang ada pada gambar? Oke, ini nama hewannya apa nak? Semut, Semut. Di manakah tempat hidup semut? tanah, Di tanah atau di dalam tanah ya. Oke, semut itu hidupnya di tanah atau di dalam tanah. Selanjutnya hewan apakah ini Bobby? Wow, hewan apa ini Bobby? dan cacing, Cacing. Oke, cacing di mana tempat hidupnya? tanah, dalam Di tanah juga. dalam tanah, iya. Si cacing ini hidupnya di dalam tanah loh, Carmen, Michael, Jethro, Gilbert. Dia ini berfungsi bisa menyuburkan tanah. Sehingga tanamannya subur, Bobby. Sudah di dalam tanah hidupnya, nah ya. Kemudian hewan apakah ini, Bobby? Sapi, Sapi. Di manakah tempat hidup Sapi. hewan ini? Tempat hidup Lapangan. sapi di mana, Bobby? lapangan, di darat, di darat. Darat, oke. Jadi sapi ini hidupnya di darat ya, Nak? Sudah tahu ya, sapi. Pernah melihat sapi? Pernah dong. Oke, selanjutnya. Hewan apakah ini, Bobby? Bebek, Bebek di mana hidupnya? darat juga. Di mana? Di kolam juga bisa. Ini kurang jelas, Bobby. Putus-putus suaranya, Nak. Coba saya ganti dulu ya. Justin, Valerian, Halim. Justin. Halo Justin. Justin. Oke, saya ganti ya, nggak ada sautan. Selin Huang. Selin Huang. Yes, Miss. Ya, di manakah tempat hidup bebek, Nak? Selin. Bukan, Miss. Di mana? Oke, saya ganti ya. Darin Elisia. Darin Elisia. Yes, Miss. Di manakah tempat hidup bebek? Di darat, di Iya, air di pun bisa. darat. Namun dia juga bisa berenang ya di kolam atau di air. Oke, thank you dari Elisia. Selanjutnya dari Elisia, ini gambar apa? Kupu-kupu, Kupu-kupu Miss. di mana hidupnya, Nak? Di daun, Miss. Di daun. Di mana hidupnya? Ada yang tahu? Boleh chat saya kalau tahu. Miss. Di mana hidupnya? Di darat, Di Miss. darat. Oke, thank you Darin Elisia. Namun dari Darin, lanjutkan Nak, dibaca dulu di halaman 43. Hewan yang hidup di darat. Bisa? Oke, silakan baca ya Darin. 1. Hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Hewan darat melakukan kegiatan di darat.
Hewan darat ada yang hidup di peternakan, hutan, padang rumput kering, dan di kutub. Lanjut, Darin. A. Hewan darat di peternakan. Sapi, domba, dan kuda adalah contoh hewan darat. Sapi, domba, dan kuda berkembang biak dan mencari makan di padang rumput hijau. Sapi, domba, dan kuda juga dipelihara manusia sebagai hewan ternak. Oke, thank you ya Darin Elisia. Oke, tadi sudah dibaca oleh Darin Elisia. Hewan yang hidup di darat disebut adalah hewan darat. Nah, hewan darat biasanya hidupnya itu di peternakan, di hutan, padang rumput, kemudian di kutub, ya. Nah, jadi di sini adalah hewan peternakan, ya. Hewan peternakan adalah sapi, domba, dan kuda. Masih banyak lagi sebenarnya. Sapi, ini gambar sapi. Kemudian ini gambar domba. Kemudian ini adalah gambar kuda. Oke, coba Miss tanya dulu dengan apa ya? Giselle Clementine. Giselle, halo Giselle. Yes. Oke Giselle, ini gambar apa nak? Kuda, No, ini gambar apa? sapi, Sapi, bagaimana suara sapi? darat, Suara sapi bagaimana suaranya nak? Oke, bagaimana suara domba? mbak, Bagaimana suara kuda? Iya, jadi sapi, domba, dan kuda ini adalah hewan peternakan ya. Jadi manusia memanfaatkan mereka juga nak. Biasanya untuk tenaga, untuk membantu pekerjaan kita sebagai manusia. Contohnya misalnya kuda. Kuda ini dia bisa membawa gerobak ya. Kemudian sapi juga bisa bantu manusia. Sama, bawa gerobak juga bisa. Nah, kalau misalnya domba ini, kita bisa memanfaatkan dia dengan kita ambil kulitnya. Nah, kulitnya untuk kita buat sebagai pakaian tekstil. Nah, banyak manfaatnya. Jadi, selain dagingnya, kita ambil ya daging sapi ya untuk dikonsumsi sebagai protein kita ya. Kita juga bisa ambil kulit sapi juga. Nah, untuk alat musik biasanya. Jadi sapi, domba, kuda dipelihara manusia sebagai hewan ternak. Oke, makannya apa nih makannya? Michelle. makanan domba, Makanannya apa? rumput, Iya, rumput. Thank you ya, Giselle. Oke, selanjutnya masih banyak lagi hewan ternak. Oke, saya mau panggil Reis. Silakan Reis. Iya, Miss. Bebek dan ayam juga termasuk hewan darat. Bebek dan ayam mencari makan dan berkembang biak di darat. Bebek dan ayam diternakan oleh manusia untuk diambil daging dan telurnya. Siapa tadi pagi sarapannya nasi dan telur? Coba saya lihat dulu ya. Siapa tadi pagi yang sarapannya nasi dengan telur? Tidak. Atau nasi dengan ayam boleh. Nasi ayam maksudnya. Oke ya. Jadi kita bisa mengkonsumsi daging ayam atau telur ya untuk bisa kita
makan ya. Nah, jadi coba dulu Reis. Mana Reis? Bagaimana suara ayam, Reis? Halo, Reis. Oke, bagaimana suara bebek? Wah, gampang sekali. Kuek. Iya, kuek, 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 kuek gitu ya. Oke, jadi saya harus tahu ya, bebek dan ayam ini termasuk hewan darat ya. Bebek sama ayam ini diternakkan oleh manusia untuk bisa diambil daging dan telurnya. Ya, sama tadi seperti si sapi, domba, dan kuda. Ya, namun mereka nggak punya telur, mereka itu diambil daging dan kulitnya, kemudian tenaganya dimanfaatkan juga untuk membantu pekerjaan manusia. Ya, sama-sama ada manfaatnya juga. Oke, thank you Reis. Nah, selanjutnya di halaman 44, hewan yang hidupnya di hutan. Topiknya hewan yang hidupnya di hutan. Coba saya panggil giliran Jaipin Yao. Jaipin Yao, silakan baca nak. Oke, minggu depan Javin harus gunakan seragam sekolah ya sayang. Ya. Oke Javin. Seragam sekolahku adalah di nenek rumahku. Nanti aku akan pergi ambil. Oke, good job Javin ya. Wah, anak hebat ya. Ada jujur, oke ya. Dipertahankan ya, bertanggung jawab. Oke, selanjutnya Javin yang baca ya. Hewan darat di hutan. Silakan baca Javin ya. Hewan apa saja yang ada pada gambar di bawah ini? Ada monyet, ular. Bisa diulang nak? Hewan apa saja? Bisa diulang dulu. Hewan apa saja ada pada gambar di bawah ini? Di manakah Di manakah hewan-hewan tersebut hidup? Hewan tersebut adalah hewan darat yang hidup di hutan. Bentar ya Javin, masih Javin yang baca. Lanjut. Hutan adalah rumah bagi aneka hewan dan tumbuhan. Selain hewan-hewan tersebut, hewan yang hidup di hutan antara lain orang hutan, beruang, madu gajah, dan berbagai jenis serangga. Iya. Lanjut Javin. Aku orang hutan, rumahku ada di hutan. Ayo jagalah hutan agar rumahku tidak rusak. Oke, siapa yang pernah melihat orang hutan? Coba saya mau lihat dulu. Siapa yang pernah jalan-jalan ke hutan atau cagar alam atau botani? Boleh lah. Pernah melihat orang hutan enggak? Dari Alicia, Bobby, Selin Huang. Oke, siapa lagi? Evelyn juga pernah. Ada lagi nak? Lihatnya di mana? Devin juga sudah pernah melihat. Di mana lihatnya? Iya, jadi orang hutan itu dia tuh asli tinggalnya di hutan. Ini saya pernah melihat mereka ini atau orang hutan ini di kebun binatang di Medan Zoo. Nah, ya. Iya, nah, ada juga sebagian orang hutan ini yang sebagian dipindahkan ke kebun binatang. Tapi beberapa, nggak banyak. Kenapa? Karena mungkin kita kan perlu belajar ya untuk ilmu pengetahuan. Mungkin ada sebagian siswa ya, sebagian besar siswa ingin melihat bagaimana sih kehidupan hewan-hewan yang ada di hutan.
Nah, makanya ada kebun binatang untuk pengetahuan alam ya. Jadi si orangutan ini hidupnya di hutan. Nah, jadi kalau sudah hutan, nah kan pasti banyak pohon-pohon ya. Pohon gede-gede ya. Nah, jadi kalau bisa kita rawat, kita jaga. Nah, misalnya kalau kita berkunjung ke botani atau cagar alam, jangan buang sampah sembarangan. Ya, namanya rumah dia, rumahnya si orangutan ini. Nggak boleh dikotorin, nggak boleh dirusak. Sama seperti kita kita punya rumah di kota, ada rumah. Nah, ya. Nah, kalau orang hutan enggak, nah, rumahnya itu di hutan. Nah, rumahnya tempat tinggalnya di hutan. Jadi, jangan sampai kita bisa merusak hutannya. Kenapa? Kalau sempat dieksploitasi, kita rusak hutannya, dia nggak punya rumah lagi. Ya, dia nggak punya rumah. Oke. Nah, berikut ini adalah hewan-hewan yang tinggal di hutan. Mau tahu hewan apa saja? Sebenarnya ada di buku kamu ya. Ini hewannya ada beberapa ya, ada macan, ada burung, ya, ada ular, tapi ularnya juga ular yang terus tinggal di hutan ya. Coba kamu baca dulu satu persatu hewan-hewan yang biasa hidupnya di hutan. Oke, saya mau panggil giliran Jocelyn Kosasi. Silakan Jocelyn. Yes, Miss. Burung membuat sarang di atas pohon. Burung hinggap dari satu pohon ke pohon lain. Jadi hewan yang hidup di hutan adalah burung ya. Ini adalah burung cendrawasih. Nah, ya burung khas di hutan ini nggak boleh diburu. Nanti jumlahnya sedikit, kemudian bisa punah. Next ya Jocelyn, apalagi Jocelyn? Ular bersembunyi di balik ranting pohon atau lubang dan tanah. Iya juga ada ular hutan ya. Ya ini dia suka bersembunyi di ranting pohon. Kemudian Jocelyn, Macam tutul biasanya beristirahat di dahan pohon. iya jadi ada macam tutul juga hewan yang ada di hutan itu suka dia beristirahat di dahan pohon-pohon yang sangat besar. Kemudian Jocelyn, Kera membuat sarang di atas pohon. Kera akan turun ke tanah untuk mencari makan. nah kalau kera ini pasti sudah pernah melihat ya kera ya. Nah ini juga sudah pernah melihat kera, tapi keranya itu nggak di apa ya, maksudnya di alam bebas. Nah, ya dia bisa bergantung-gantung di atas pohon yang sangat tinggi. Oke. Nah, selain dari kera, ada macan, kemudian ada ular, ada burung. Nah, ada lagi nih hewan yang hidupnya di hutan. Ini yang lain ya, saya tampilkan. Namanya badak bercula satu. Di gambarnya. Badak bercula satu. Coba saya panggil giliran Filbert Brexian. Filbert. Silakan Filbert. Baca keterangan badak bercula satu. Halo Filbert. Yes, Miss. Iya, silakan baca nak. Badak bercula satu. Badak bercula satu di Indonesia lebih dikenal dengan badak Jawa. Badak bercula ini satu ini sangat rentan punah. Oke, selanjutnya ya, Filbert. Badak. Habitat badak bercula satu hanya ada di ujung kulon. Badak bercula satu merupakan
merupakan ikon yang sangat penting bagi Taman Nasional Ujung Kulon. Ya, jadi kalau Filbert jalan-jalan ke ujung kulon, kamu akan menemukan badak bertulah satu. Ya, ini merupakan hewan ikon yang sangat penting bagi Taman Nasional di ujung kulon. Nah, selain badak bertulah satu, ya, ada lagi namanya harimau Sumatera. Nah, ya, harimau Sumatera dibaca oleh Lois Evan, mau baca nak Lois Evan? Oke, silakan baca Lois Evan. Harimau Sumatera. Ya, Harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. suaranya nggak kurang jelas loh, Lois. Miss cancel ya Lois, harus jelas nak suaranya nak. Coba Miss cancel dulu ya. Miss ganti Wiseli Yohanes. Silakan Wiseli. Halo nak. Yes, Miss. Ya, silakan baca ya. Harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Kucing besar ini mampu hidup di hutan daratan rendah sampai hutan pegunungan. Oke, selanjutnya Wiseli. Sekitar 400 ekor harimau Sumatera tinggal di cagar alam dan Taman Nasional, sedangkan 250 ekor harimau Sumatera dipelihara di kebun binatang. Iya, terima kasih Wiseli. Nah, jadi hewan yang tinggal di hutan adalah harimau Sumatera. Pernah melihat harimau nggak? Di kebun binatang untuk jalan-jalan? Pernah ya? Nah, pada saat kamu melihat hewan-hewan, khususnya hewan buas seperti ini ya, ini kan hewan buas. Kalau di kebun binatang pasti ada ini, tapi nggak banyak, paling 3 ekor atau 4 ekor. Namun, anak, saya sarankan hati-hati ya pada saat kamu jalan-jalan di kebun binatang, lihat harimau yang sangat ganas sekali. Jangan dekat-dekat lihatnya ya, dari jauh saja ya. Yang penting kamu tahu, oh ini namanya harimau Sumatera ya. Hati-hati melihat binatang yang sangat buas ya, karena berbahaya kalau kita tidak waspada ya, atau nggak hati-hati. Jadi jumlahnya ini memang nggak banyak ya. Dia 400 ekor tinggal di cagar alam, hutan yang luas, ya hutan luas. Sedangkan sisanya tinggal di kebun binatang. Yang Miss bilang tadi untuk ilmu pengetahuan alam. Kan kita nggak harus ke hutan lihatnya. Nah, ada kok di kebun binatang, asal mau kalian melihat hewan yang ada di hutan tersebut untuk ilmu juga. Ya, untuk belajar boleh ya. Asal hati-hati dan jaga jarak ya. Kemudian ada lagi namanya rangkong badak. Oke, Ferel ada Ferel? Boleh, Ferel boleh baca ya. Ferel, silakan Ferel. Rangkong badak. Lanjut. Burung rangkong badak berukuran sangat besar, yaitu 110 Sampai sampai 127 cm. Iya. Lanjut ya, Ferel. Burung rangkong kelihatan tempat tinggal Kehilangan, nak. tempat tinggal akibat eksploitasi hutan yang makannya yang berkurang.
Iya, jadi dia kehilangan tempat tinggal. Nah, hutannya itu dijarah sama orang yang tidak bertanggung jawab. Ditebangin semua pohon-pohon di hutan tersebut. Akhirnya dia nggak punya rumah lagi. Nah, kemudian kehilangan makanan. Sehingga dia bisa sedikit jumlahnya dan akhirnya punah. Hampir punah. Hampir. Kalau sedikit jumlah hewannya kan hampir punah kan? Nah, jadi harus kita jaga, kita rawat biar dia lepas di cagar alam Indonesia ya. Masih feral ya. Feral, silakan lanjut baca feral. Hewan yang tidak hutan. Orang utan. Oke. Bagaimana ciri-ciri orang utan? Ada yang tahu? Nah, kalau mau tahu didengarkan dulu. Apa saja ciri-ciri orang utan itu ya? Oke, silakan Feral. Yang pertama. Ciri-ciri orang utan. 1. Memiliki tubuh yang gemuk dan besar. 2. Berleher besar, lengan yang panjang dan kuat. Oke. Selanjutnya. Ciri-ciri orang utan. 3. Kaki yang pendek dan tertunduk. 4. Tidak mempunyai ekor. Oke, tidak punya ekor ya orang utan ini. Kemudian 5. Tubuh orang utan diselimuti rambut merah kecoklatan. 6. Mereka mempunyai kepala yang besar, posisi mulut yang tinggi. Iya, sudah tahu Feral? Nah, jadi orang utan tuh nggak ada ekornya ya, Nak. Beda dengan tadi, dengan kera. Jadi dia biasanya kepala si orang utan ini besar, ya. Kemudian tubuhnya itu diselimuti oleh rambut yang berwarna merah kecoklat-coklatan, ya. Intinya dia nggak punya ekor kalau dia orang utan. Bulunya atau rambutnya tuh berwarna merah kecoklat-coklatan. Tangannya atau lengannya itu panjang dan sangat kuat sekali. Oke. Nah, selanjutnya adalah hewan gajah. Yus mau minta Giselle Clementine yang baca mengenai hewan gajah. Silakan Giselle. Ada Giselle Clementine? Iya. Yes, Miss. Iya, speakernya aktifkan dulu ya, Nak. Sekarang hewan gajah ya dibaca oleh Giselle. Silakan Giselle. Hampir seluruh bagian tubuh dari hewan ini memiliki ukuran besar. Ya, selanjutnya Giselle. Ciri-ciri gajah, Nak. Ciri-cirinya yang pertama adalah, ini saya besarkan sedikit ya. Biar jelas. Oke, silakan Giselle. Mempunyai belah jari panjang, belah jari gajah berfungsi untuk mengenyam, bernapas, untuk makan ke dalam mulut, untuk minum, untuk membersihkan diri dari debu, untuk mengangkat, berkomunikasi sebagai alat pelindungan, dan sebagai alat pendengar. Nah, jadi fungsi belalainya tadi katanya untuk membantu dia memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Nah, ya. Kemudian untuk berkomunikasi juga. Next, Giselle. Lanjut ya. 2. Ukuran telinga yang besar. Fungsi telinga adalah untuk proses pendinginan. Proses pendinginan. Masih Giselle ya. Lanjut Giselle. Kakak tua. Kakak tua jambu kuning. Jambu kuning. Oke, thank you Giselle. Selanjutnya Charlene Calvin. Yes, Miss. Ya, silakan baca, Nak. Kakak tua merupakan jenis burung hias yang memiliki bulu indah dengan lengking